Oke, anak-anak semua, kita teruskan pembahasan kita masih di bab 1, namun sekarang kita berada di bagian ketiga, ya, masih tentang materi kita yang pertama di semester 1, sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang fenomena-fenomena sosial. Nah, kita akan mempelajari yang pertama pada video ini adalah objek kajian sosiologi. Nah, pada dasarnya secara umum objek kajian sosiologi itu adalah masyarakat dan hubungan sosialnya. Nah, artinya di sini masyarakat memang kalau dibahas dengan ilmu-ilmu yang di luar sosiologi ya memang ada titik beratnya, ya. Geografi misalkan manusia dengan lingkungannya, antropologi manusia dengan kebudayaannya. Namun pada sosiologi kita akan mengamati bahwa masyarakat akan kita hadapkan pada hubungan sosialnya. Itu yang pertama, secara umum. Nah, kalau secara khusus bahwasanya sosiologi memiliki dua objek kajian. Yang pertama objek material, di mana kajian sosiologi itu adalah segala hal yang berkenaan dengan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik, termasuk semua hal-hal yang berpengaruh pada kehidupan sosial manusia. Artinya, objek material ini adalah objek yang memang sangat luas cakupannya, sangat besar cakupannya. Untuk itu, maka diperlukan objek formal. Artinya, objek formal sosiologi ini hadir untuk memang menelaah korelasi atau hubungan dari setiap interaksi yang terjadi pada masyarakat. Objek formal berfokus pada cara pandang yang digunakan untuk tanda kutip sebagai alat analisa atau kacamata dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial. Artinya objek formal ini adalah objek yang lebih mendetail, yang lebih membahas tentang bagaimana terjadinya atau perkembangan masyarakat. Maka dari itu, objek material dan objek formal sosiologi sangat berkaitan satu dengan yang lain. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, ya tidak pas rasanya kalau kita tidak mempelajari berbagai pendapat para ahli dalam sosiologi, terutama terkait dengan objek kajian sosiologi menurut para ahli. Nah, pada pembahasan kita selanjutnya di bab-bab berikutnya di kelas 10 nanti, 11 dan 12 nanti, tokoh-tokoh ini akan tersebar luas dalam berbagai bab. Ya, walaupun pada awalnya kita akan mempelajari secara umum dari mereka terkait dengan pemikirannya. Nah, yang pertama adalah fakta sosial. Di sini fakta sosial dikemukakan oleh Emil Durkheim. Nah, artinya Emil Durkheim salah seorang ahli sosiologi, ya, dia menyatakan bahwa memang sosiologi itu intinya adalah fakta sosial. Nah, fakta sosial ini apa sih definisinya? Yakni segala hal atau segala cara bertindak atau berpikir atau berperasaan yang memang ada di luar diri kita nih, di luar individu yang memang sifatnya memaksa kita. Ya, tidak hanya memaksa sebenarnya, sifatnya umum, artinya di mana-mana di setiap masyarakat pasti ada yang namanya fakta sosial, ya, lalu bersifat memaksa, ya, general memaksa dan memang berada di luar diri kita atau secara eksternal. Nah, untuk itu memang fakta sosial ini memaksa diri kita untuk mematuhi atau melaksanakan apa yang memang sudah digariskan oleh fakta sosial tersebut. Misalkan aturan sekolah kita, ya, aturan di keluarga, ya, atau kalau adik-adik, anak-anak semua punya klik atau peer group, ya, teman bermain punya aturannya masing-masing, ya, itu adalah fakta sosial juga dan kita memang harus mengikuti atau menaati itu. Nah, yang berikutnya adalah Max Weber. Di sini Max Weber, ya, seringkali keluar di SBMPTN UTBK dari tahun ke tahun, termasuk tahun 2021 beberapa soal UM, UGM dan SIMAK UI. Ya, anak-anak semua, ini penting sekali biar kita mempersiapkan diri walaupun masih kelas 10 di sekolah kita. Tentu kita harus mempersiapkan untuk masuk ke jenjang PTN tentunya. Nah, di sini Max Weber punya konsep tentang tindakan sosial, segala sesuatu atau segala tindakan yang memang memperhitungkan keberadaan orang lain. Ya, jadi tindakan sosial itu secara umum bisa kita katakan adalah tindakan yang memang dampaknya secara sengaja maupun tidak itu ditujukan buat orang lain. Nah, untuk yang berikutnya imajinasi sosiologi menurut Wright Mills, ini pernah muncul juga pada soal-soal ujian SBMPTN tahun-tahun 2017 dan 2018. Intinya adalah imajinasi sosiologi itu apa, nak? Intinya adalah meletakkan permasalahan pribadi, ya, kita bawa ke dalam konteks umum atau konteks sosial sehingga pada dasarnya orang jadi mengetahui, ya, tentang hal-hal pribadi, ya, dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah realitas sosial menurut Peter L. Berger. Ini intinya adalah bagaimana, ya, realitas sosial itu adalah kenyataan-kenyataan yang memang terjadi di masyarakat kita.
Nah, ini beberapa pemikiran para ahli sosiologi ya tentang dasar-dasar pemikiran mereka yang kemudian akan digabungkan ke dalam satu wadah ilmu sosiologi. Maka dari itu, Pak mau katakan kepada anak-anak semua bahwasanya sosiologi itu adalah ilmu yang berparadigma ganda. Artinya kalau ngomongin paradigma ganda berarti memang di sini cara berpikirnya itu dibangun dari banyak ahli yang memang pemikirannya pun beragam juga, sehingga nanti makin melengkapi hasanah perkembangan sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai teori sosiologi kritis anak-anak semua. Nah, maka dari itu kalau kita mau katakan bahwa memang sosiologi ini segala macam teori yang dikeluarkan oleh para ahlinya di dalam negeri maupun di luar negeri tentunya berangkat dari sebuah keadaan real bahwasanya di masyarakat pasti ada gejala sosial. Kalau kita katakan peristiwanya adalah misalkan peristiwa pemilu, berarti gejala sosialnya di bidang politik anak-anak. Kalau memang terjadi misalkan kerusuhan karena faktor ketiadaan atau kelangkaan bahan bakar minyak atau beras misalkan, maka terjadi demonstrasi sampai mengganggu kelancaran aktivitas kenegaraan, maka kemiskinan itu merupakan gejala sosial ekonomi. Nah, itu artinya memang gejala sosial tentu ada di setiap masyarakat, iya, tapi gejalanya tidak sama tiap masyarakat atau tiap negara. Nah, maka dari itu gejala sosial ini sangat kompleks ya. Ini kompleks ini memang pernah dikeluarkan pada soal SBMPTN ya tahun-tahun sebelumnya. Artinya memang gejala sosial ini sangat banyak ya, seperti benang kusut misalkan bingung mau diselesaikan dari mana, ya memang karena gejala sosial itu sangat kompleks. Dan yang kedua, gejala sosial tidak bersifat universal. Memang di seluruh dunia, di lapisan masyarakat, gejala sosial memang ada, tetapi tidak sama tiap-tiap masyarakat. Terus gejala sosial bersifat dinamis, yes, tidak statis ya, tidak mudah dipahami, betul, karena memang terdiri dari banyak aspek di sana, kurang objektif ya, bersifat kualitatif dan memang sangat sulit diprediksi. Nah, itu dia anak-anak semua materi inti yang Pak Tiar sampaikan dari video 1, 2, dan 3 untuk keperluan kita memahami dasar-dasarnya dulu tentang sosiologi. Kita belajar pada pertemuan pertama, kedua, ketiga ini. Diharapkan nanti ketika sudah mengetahui dasar-dasar sosiologinya, maka anak-anak akan siap untuk mempelajari sosiologi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Pada intinya memang beberapa bab sudah kita bahas di SMP ya pada pelajaran IPS, namun pada bagian ini kita akan lebih mendetail lagi untuk memahami tentang sosiologi pada bab 1 dan bab-bab nanti seterusnya. Demikianlah anak-anak sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.